Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Rasanya udah lama konten breakdown anime One Piece gak nongol di channel gila ini. Cuman karena One Piece episode 1029 ini bisa kita anggap cukup spesial ya. Jadi kayaknya Mr. K bikin konten breakdown anime One Piece kembali. BTW sedikit info buat yang belum tahu atau nggak terlalu ngikutin animenya. Saat ini One Piece sendiri dikasih jatah oleh Toei Animation buat 3 episode nayangin filler yang berhubungan dengan One Piece film Red. Jadi buat yang penasaran sama cerita awal dan masa kecil Luffy waktu pertama kalinya bertemu bajak laut Akagami dan Uta, 3 episode terbaru kali ini juga rasanya wajib kita semua tonton. Karena mungkin aja bakalan ada sedikit hal yang berhubungan dengan apa yang terjadi di manganya. Cuman yang menjadi alasan utama kenapa kita semua harus nonton sebenarnya lebih ke anggap aja ya 3 episode filler One Piece yang berhubungan sama movie terbarunya sebagai tontonan pembuka. Sebelum nanti kita menonton movie terbarunya yang udah gak sabar banget pastinya kita tunggu ya sejak lama, yaitu tanggal 16 September sampai 1 minggu 2 mingguan ke depan mungkin. Jadi meski terbilang cukup lama kalau dibandingin sama di Jepangnya sendiri, cuman ya anggap aja kita beruntung bisa menonton dulu episode filler yang mungkin bisa dianggap sebagai pembuka atau referensi ke One Piece film Red nanti. Karena kalau orang yang udah nonton di Jepang sana, kayaknya sekarang udah gak terlalu asing sama apa yang ditampilin di One Piece versi anime. Well, kayaknya udah deh masalah basa-basinya ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke breakdownnya. So, tanpa banyak cici-cici gak jelas lagi, monggo enjoy breakdown episode One Piece 1029. Let's go! Guys, dari apa yang ditampilin sejak awal animenya dimulai sampai ke akhir episode 1029 kali ini ya, sebenarnya kita udah memiliki sedikit gambaran kalau di versi movie-nya nanti pasti bakalan lebih banyak lagi scene yang nampilin sisi drama musikalnya. Di episode kali ini aja kerasa kalau versi animenya kayak beda banget sama konsep anime One Piece yang biasa kita tonton setiap minggu. Tapi bedanya tuh lebih ke arah yang bagus. Maksudnya mungkin karena ini bisa dianggap sesuatu yang baru, tapi tetap ngegunain konsep yang berhubungan sama cerita One Piece itu sendiri. Dimana kita sendiri emang udah tahu kalau pada dasarnya musik atau seorang musisi udah kayak bagian dari kehidupan seorang bajak laut. Seperti Luffy aja sedari dulu memulai mencari krunya, satu-satunya profesi yang gak pernah ketinggalan buat disebut pastilah seorang pemusik. Makanya saat tahu kalau nantinya diceritain kalau Luffy sejak kecil udah bertemu kayak orang-orang dengan Uta, rasanya masih terasa nyambung aja bagaimana Luffy bisa mulai menyukai musik. Apalagi bajak laut Akagami sendiri emang tipe bajak laut yang suka bersenang-senang dan bernyanyi bersama. Apalagi saat mereka semua sedang berpesta. But di samping semua hal baru yang dirasa ngasih anime One Piece episode 1029 jadi terasa lebih fresh banget ya, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik juga buat dibahas dan dihubungin ke informasi yang kita miliki dari versi manga. Kayak misalnya di momen waktu Shanks terlihat seperti akan memberikan segala sesuatu hal bagi putrinya Uta, namun gak dengan buah Gomu Gomu no Mi atau buah iblis yang memiliki nama asli Hito Hito no Mi model Nika, yang mana seperti kita ketahui ya emang buah iblis itu cukuplah spesial. Dan keberadaannya sampai dicari oleh pemerintahan dunia guys. Lalu ketika sudah berada di tangan mereka, buah iblis itu sampai dijaga oleh seorang agen dari CP9. Lalu terakhir ya, puncaknya mereka memutuskan untuk mengganti nama dari buah iblis yang kekuatannya udah gak bangkit selama ratusan tahun. Ya, dari momen Shanks yang bahkan bilang kalau dia gak akan memberikan buah iblis itu bahkan untuk Uta putrinya, kita dari situ semakin dibuat curiga dengan kebenaran dari Shanks yang mungkin aja udah mengetahui buah iblis apa yang dia miliki atau bahkan coba curi dari kapal yang dijaga Wuzwu. Sehingga saking tahu betapa berharganya buah iblis tersebut, Shanks yang masih memegang tujuannya gak mau dengan seenaknya memberikan buah iblis itu ke sembarang orang. Kecuali anak itu emang memiliki hal yang mungkin dianggap oleh Shanks sama dengan kaptennya terdahulu Goldie Roger. Anyway, dari situ kita lalu bisa ngehubungin sama alasan kenapa Shanks ingin menetap dulu di desanya Luffy dalam waktu yang cukup lama. Karena di One Piece episode 1029 ini juga kita dikasih satu momen dimana Shanks bilang ke Uta kalau mereka akan menetap dulu di desa tersebut. Dan tujuan dari Shanks datang ke situ bukanlah untuk bertarung guys, namun emang sampai saat ini kita masih belum tahu kebenaran dari tujuan seorang yang memiliki nilai buronan 1 miliar berry datang ke sebuah desa terpencil.
Ya, emang kalau boleh nebak, kemungkinan besar kalau Shanks sedang mencari seseorang yang berhubungan dengan buah iblis yang dia temukan sangatlah besar. Dan mungkin aja kemunculan Luffy yang secara tiba-tiba, namun lambat laun mulai meyakinkan Shanks dan mengingatkan Shanks kepada mantan kaptennya. Maka dari situlah Shanks memutuskan untuk percaya kepada Luffy dan perlahan-lahan mungkin memberikan buah iblis kepada Luffy juga. Udah bagian dari rencana miliknya Shanks. Ya, bagaimana kalau sebenarnya momen dimana Luffy memakan buah iblis itu secara gak sengaja? Sebenarnya hal itu malah dengan sengaja dilakukan oleh Shanks. Agar secara gak langsung ya, Luffy udah memiliki kekuatan yang mungkin Shanks rasa pantas digunakan oleh seseorang dengan tekad dan mimpi seperti Luffy. Sementara itu di One Piece episode 1029 juga ada momen menarik lainnya yang ditampilkan, di mana ya ternyata jauh sebelum Luffy bertemu dengan Shanks, Luffy udah terlebih dahulu menolak menjadi seorang angkatan laut. Soalnya bagi Luffy, dia ingin menjadi sesuatu yang lebih bebas dari hanya seorang angkatan laut. Lucunya di anime One Piece episode 1029 ini, Luffy malahan pernah menjadi seseorang yang membenci kedatangan seorang bajak laut ke desa mereka. Tapi barulah setelah Luffy mengenal Shanks dan mengetahui kalau menjadi seorang bajak laut bisa memberikannya kebebasan, maka Luffy kecil mulai mengatakan ke Shanks kalau dia ingin menjadi seorang bajak laut. Ya, momen itu tentu aja berhubungan dengan fakta yang ada di manganya guys, dimana Luffy sendiri emang sedari kecil dikatakan ingin menjadi seorang bajak laut setelah bertemu dengan seorang bernama Shanks. Makanya kakek Luffy aja bilang kalau dia terpengaruh oleh si Akagami. Dan di sini ya, di fillernya dijelasin kalau jauh sebelum Luffy bermimpi menjadi seorang bajak laut, Luffy ternyata emang udah menolak untuk menjadi seorang angkatan laut. Dan lebih menariknya, Luffy ternyata udah memiliki keinginan untuk menjadi bebas. Lanjut, di episode terbaru ini juga ada beberapa detail-detail menarik yang mungkin aja berhubungan dengan kekuatan dari Shanks dan bawahannya. Dimana kita dikasih lihat Shanks yang memainkan permainan koin dan Luffy harus menebak koin itu berada di mana. Namun tentu aja ya, kalau kita hubungkan dengan haki dan gerakan tangan Shanks, dia yang memiliki kekuatan seperti itu tentu hanya akan mempermainkan Luffy dengan mudahnya. Dan saat giliran Luffy, dia pun meminta untuk Shanks menebaknya. Shanks dengan sangat mudah bisa melihat semua gerakan dari Luffy. Soalnya dari informasi yang udah terungkap aja dikatakan kalau kekuatan haki milik Katakuri hanya bisa membuatnya melihat ke masa depan secara sekilas, Shanks bisa mengontrol kekuatan haki observasinya untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu gak cuma Shanks saja ya, bahkan ada Yasop yang di suatu momen saat Uta mulai ingin mempertontonkan kebolehannya kepada Luffy karena Uta cemburu sama Luffy yang bisa deket terus sama Shanks. Di momen itu saat Uta diangkat oleh Lakiro dan Ben Beckman ke atas meja bundar, Yasop terlihat melempar semacam sapu tangan berwarna putih tepat ke arah tengah-tengah dari meja bundar tersebut. Wow, emang julukan dimana Yasop adalah seorang penembak jitu yang gak pernah miss dalam mengenai targetnya adalah sesuatu yang benar adanya. Terus terakhir, mungkin Mr. K tutup aja sama satu momen dimana pada akhir nilai buruan Shanks pada masa itu ya, atau sekitaran 12 tahun yang lalu akhirnya diungkapkan. Pada bagian tengah, dimana poster Shanks dengan angka 1 miliar 40 juta berry ditampilkan di bagian penghubung animenya. Ya, momen itu kalau kita ingat-ingat lagi ke momen dimana ada seorang bandit gunung yang menyombongkan nilai buronan yang menyentuh beberapa juta berry saja. Kalau kita di momen itu ya udah tahu nilai kepala dari Shanks, pasti momen tersebut bakalan bikin kita ketawa terbahak-bahak. Karena ada seorang kroco yang mencoba menyombongkan nilai bounty-nya yang baru jutaan ke seseorang yang udah dikasih nilai di atas 1 miliar berry. Oke, kayaknya cukup sekian aja dulu buat konten breakdown anime One Piece episode terbarunya guys. So, see you again next time. Adios, Karamelo, stay safe everyone. Salam anime.